Menyaksikan Economic Update CNBC Indonesia masih terhubung bersama kami dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Laksana Trihandoko. Pak Handoko, kita lanjutkan kembali dialog kita di pagi hari ini. Tadi kita sudah membahas soal sektor pangan. Kita masuk ke sektor lain misalnya Pak. Untuk sektor energi, kita ketahui bahwa kita masih menjadi salah satu net importir migas tentunya. Nah, seperti apa tentunya juga BRIN ini mendorong untuk inovasi-inovasi di sektor energi Pak? Ya, kalau inovasi dan riset di sektor energi itu memang jauh lebih menantang ya, gitu Mas Gibran dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang salah satu potensi terbesar itu adalah energi baru terbarukan, ya, misalnya yang berbasis pada sumber daya hayati, ya, semacam bahan bakar hayati, ya, apakah itu bioetanol dan sebagainya. Tetapi itu pun akan ada potensi berkompetisi dengan pangan juga, ya kan, karena itu juga sumber pangan kan, gitu. Jadi di lain sisi tentu juga ada energi baru terbarukan yang basisnya misalnya dari air, ya, dari angin dan juga dari matahari, ya. Tetapi itu masih sangat terbatas, ya, masih sangat terbatas dan sifatnya itu intermittent, sehingga kehandalannya itu memang belum bisa seperti yang diharapkan, ya, apalagi kalau ingin dipakai untuk industri, begitu ya. Jadi dan riset energi ini memang cukup jangka panjang, ya. Jadi, nah ini yang sekarang di BRIN itu ada khusus, ya teman-teman kami yang memang fokus untuk melakukan riset energi ini, ya, baik itu energi baru maupun energi yang terbarukan, ya. Jadi tetapi ini pasti masih sangat panjang. Jadi karena secara global pun energi baru terbarukan itu masih menjadi tantangan besar, ya, di mana-mana. Mhm. Untuk saat ini kita masih fokus pada upaya untuk meningkatkan optimalisasi dulu dengan sumber energi yang existing yang ada. Mhm. Oke, tapi kalau kita lihat dengan banyaknya atau terbukanya juga iklim investasi di sektor energi baru terbarukan, terus juga kita memiliki sumber daya alam yang begitu besar, ada angin, matahari, panas bumi atau geothermal, terus juga ada dari sektor komoditas lain juga yang bisa diolah menjadi energi, misalnya juga CPO bisa produk turunannya dan lain-lain Ya. dari CPO tersebut. Nah, Anda melihat di tahun berapa tentunya hasil riset ini juga bisa menopang begitu untuk sustain-nya atau bisa berdiri di kaki kita sendiri terkait dengan kebutuhan energi kita? Ya, jadi kalau untuk energi, khususnya energi terkait apa ini namanya, jadi dua besar energi itu adalah energi untuk transportasi dan untuk listrik, ya, sebenarnya kalau kita bisa kategorikan, ya, gitu. Nah, untuk listrik ini tantangannya masih sangat besar, ya, gitu, karena listrik ini kan kebutuhannya tinggi dan skalanya pasti besar. Yang lebih mudah diatasi itu sebenarnya setidaknya untuk mengurangi, ya, itu adalah energi yang untuk transportasi, gitu. Jadi misalnya dengan mendorong B40 misalnya, ya, jadi blended, ya, dengan bahan bakar hayati. Nah, ini banyak di-lead oleh teman-teman di ESDM, ya, dan kami mensupport mereka. Itu kalau ini relatif bisa cepat segera direalisasikan, Mhm. gitu. Jadi tahun ini pun saya pikir itu sudah Mhm. bisa, ya, Oke, terkait dengan sumber daya gitu. nikel juga Pak yang kita miliki, tentunya pengembangan EV Ya, baterai, yang untuk baterai, ya ya, EV ya. baterai atau electric vehicle juga yang menjadi salah satu ekosistem cukup besar juga dalam electric vehicle, seperti apa Pak yang didorong oleh BRIN? Ya, jadi saat ini kami mendorong juga pengembangan kendaraan listrik, ya, yang ramah lingkungan, tetapi kami fokus pada kendaraan listrik yang sifatnya lebih individual, ya, individual dan autonomous. Jadi bukan kendaraan listrik yang menggantikan kendaraan reguler, ya, karena itu sudah banyak pemain globalnya kan dan sudah banyak masuk juga di negara kita. Yang tentu juga harus kita dorong karena itu juga mengurangi, ya, ketergantungan kita pada bahan bakar fosil begitu. Tetapi kalau dari sisi risetnya kami lebih banyak mendorong ke kendaraan listrik yang individual, yang otonomus, karena sebenarnya kita ingin lebih membudayakan perubahan perilaku, bagaimana kita berpindah dari satu titik ke titik, gitu ya. Jadi pola transportasi yang kami ingin ubah, begitu ya. Mhm. Budaya kita bertransportasi. Jadi bagaimana kita bisa lebih banyak pakai sepeda, jalan kaki, atau tadi yang individual autonomous transportation system itu adalah untuk misalnya di satu kawasan, gitu ya, di dalam kebun raya, di dalam kompleks industri, misalnya di dalam bandara misalnya, ya. Jadi nah fokus riset BRIN kalau terkait
sistem transportasi itu lebih banyak ada di situ Mhm. saat ini. Iya. Dan itu insya Allah kita akan melansir prototipenya nanti di akhir tahun ini. Mhm. Kalau Ya, dan mungkin akan langsung kita cobakan di kawasan kami sendiri, di kompleks kawasan sains dan teknologi kita dan juga di kebun raya yang memang tidak di bawah manajemen BRIN ya. Mhm. Jadi kalau sudah diimplementasikan yang berada di bawah manajemen BRIN, Pak, kira-kira kapan Pak bisa terimplementasi lebih luas tentunya ke seluruh wilayah Indonesia dan tahun berapa Pak kira-kira? Ya, ya. Jadi kalau bayangan kami khusus ya untuk yang tadi, yang sistem transportasi individu tadi, itu menurut saya tidak terlalu lama ya, karena model bisnisnya jauh lebih mudah. Jadi artinya secara bisnis itu lebih mudah dipahami dan bisa ditangkap dengan cepat ya, diadopsi oleh para pelaku usaha. Begitu kami sudah tunjukkan, nah ini kita sudah bisa kan, gitu ya, misalnya gitu. Jadi di implementasi di kebun raya itu juga kami memakai model bisnis gitu ya. Jadi bukan sekedar mencoba, tetapi sudah dengan pola bisnis sehingga itu memang bisa berkelanjutan gitu. Mhm. Jadi kami ingin menunjukkan ini bisa sudah cukup menguntungkan, cukup reliable dan juga terjangkau ya gitu. Itu yang paling penting kan. Mhm. Oke, Pak, terkait dengan ya itu tadi kita membahas soal sektor energi, transportasi yang juga masih menjadi Ya, PR juga bagi negara kita, utamanya juga mendorong habit atau perilaku dari masyarakat juga nantinya ya, ke depan agar ya kita lebih sustain juga dalam pembangunan, terus juga kita masuk ke green ya. energy dan ya berkelanjutannya adalah lingkungan kita menjadi lebih baik juga. Tapi kalau dari sisi lain juga kita melihat bahwa perkembangan sektor teknologi juga ini tidak boleh kita pandang sebelah mata atau kita tidak Betul. boleh menutup mata, Pak. Nah, dengan implementasi sistem digitalisasi di pemerintahan yang juga diharapkan dapat lebih membantu proses-proses yang ada di pemerintahan, seperti apa Anda melihatnya? Ya, jadi saya kira digitalisasi itu sudah tidak bisa terhindarkan ya, dan sehari-hari kita sekarang praktis sudah tergantung pada itu kan, gitu ya. Bahkan di pemerintahan sekalipun ya. Jadi kalau misalnya kami di BRIN itu kami tidak ada kertas sama sekali ya, gitu. Dan kami bisa menunjukkan bahwa konsumsi kertas kami itu bisa turun bahkan di bawah 10% ya dibanding sebelumnya begitu. Jadi kami tidak ada kertas, meja bersih ya, gitu karena semua sudah basisnya elektronik misalnya. Mhm. Nah, ini salah satu yang juga harus didorong dan itu tentu bersama dengan teman-teman di Kemenpan RB dan juga di Kementerian Kominfo ya, untuk mendorong supaya seluruh kementerian dan lembaga juga bisa mengimplementasikan hal yang serupa Mhm. gitu. Oke, berarti bisa dikatakan dengan e-katalog, terus juga yang ada di pemerintah pusat dan Betul. pemerintah daerah ini akan lebih memudahkan sistem belanja dan juga tentunya untuk transparansi Ya, kepada publik, Pak ya? betul. Jadi lebih murah, lebih efektif, efisien, dan yang penting justru lebih transparan ya, gitu. Mhm. Dengan digitalisasi Pak, berapa persen Pak bisa dilakukan efisiensi Pak, utamanya mungkin di anggaran? Ya, kalau kita mengambil kasus kami di BRIN ya, jadi tentu ini tidak hanya dari digitalisasi ya, tetapi dari perubahan proses manajemen internal kami secara keseluruhan ya. Itu kami bahkan bisa tinggal 30% ya kalau untuk istilah kami itu belanja operasional ya. Mhm. Gitu dibandingkan dengan Mhm. sebelumnya ya. Oke, berarti sekitar 30% ya Pak kalau kita lihat implementasi dari hal tersebut di Ya. BRIN, utamanya mungkin di anggaran yang dikelola oleh BRIN Pak. Nah, kalau kita melihat juga Pak dengan berbagai riset, inovasi yang dilakukan oleh BRIN, apa sih Pak yang menjadi tantangan paling besar dalam melakukan riset, utamanya mungkin di sektor-sektor yang menjadi fokus utama pemerintah Pak? Ya, jadi kalau saat ini tantangan yang terbesar itu sebenarnya ada dua ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kami meningkatkan keterlibatan industri, itu nomor satu ya. Karena selama ini kita memang belum pernah memiliki supporting system ya, yang bisa membuat industri itu lebih mudah masuk ke aktivitas riset. Dan saat ini setelah 2021 ya, itu secara regulasi itu juga sudah komplit. Kemudian kami mulai Desember 2021 juga sudah melansir mekanisme-mekanisme dan juga fasilitasi untuk industri mereka bisa mudah masuk ke riset ya, termasuk bagaimana mereka boleh meminjam
SDM kami, mereka boleh memanfaatkan infrastruktur yang ada di kami, sehingga setidaknya investasi pelaku usaha untuk masuk ke riset itu bisa sangat ditekan. Mhm. Sehingga risiko riset yang biasanya tinggi itu juga bisa sangat Mhm. ditekan, ya. Karena praktis kami yang take over risiko riset itu, Mhm. gitu ya, dengan sumber daya yang sudah dikonsolidasikan di BRIN ini kami sekarang bisa melakukan itu. Mhm. Itu. Nah, yang kedua itu terkait dengan SDM unggul, ya. Jadi bagaimanapun juga riset dan inovasi itu kunci utamanya ada di manusia, gitu ya, karena itu masalah kreativitas, begitu ya, masalah inovasi, ya, sehingga ketersediaan SDM unggul ini yang juga menjadi concern kita, begitu ya, karena Indonesia ini sangat besar, begitu ya. Jadi kalau kita hanya punya 50.000 kandidat talenta riset, gitu ya, inovasi masa depan itu kurang, gitu ya, karena Indonesia kan negaranya besar banget ya, Mhm. populasinya juga sangat besar, ya. Itu sebabnya BRIN itu memiliki program manajemen talenta, ya, untuk riset dan inovasi yang memang itu juga ditugaskan oleh Presiden sejak tahun lalu, dan kami sudah mengeksekusi itu, ya. Contohnya kita merekrut, ya, 500 PhD setiap tahun, ya, jadi sudah kita mulai tahun lalu begitu, dan akan kita lanjutkan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa anak-anak terbaik kita yang sudah dikirim misalnya ya ke luar negeri dan sebagainya itu pada saat kembali ke Indonesia dia juga memang ada pilihan untuk kembali ke Indonesia, gitu ya. Ada tempat yang memang bisa menyediakan, memfasilitasi, ada supporting sistemnya yang membuat mereka bisa melanjutkan bekerja di bidangnya sesuai dengan passionnya selama ini misalnya. Mhm. Nah, itu selama ini yang belum ada kan, gitu. Nah, saat ini semua sudah kita sediakan, ya, sehingga kita tidak lagi brain drain, ya, tapi kita reverse brain drain, gitu ya, Mhm. istilah kami. Jadi bagaimana mengembalikan brain-brain talenta-talenta terbaik kita yang ada di luar negeri untuk bisa bergabung dan bersama-sama membangun Indonesia di dalam negeri. Mhm. Ya. Oke, menjawab tantangan yang begitu besar juga Pak di era digitalisasi dan juga khususnya untuk talenta di sektor teknologi Pak juga yang saat ini mungkin kita Ya. sangat membutuhkan Pak. Seperti apa juga tadi Anda mengatakan bahwa mengajak yang dari luar yang habis sekolah dari luar negeri untuk bisa kembali bergabung kepada BRIN, tetapi juga untuk mencukupi talenta-talenta di sektor-sektor lain utamanya mungkin yang bisa dikatakan fokusnya di teknologi Pak. Seperti apa Pak menjawab hal ini? Ya, jadi jadi kalau kita panggil talenta, itu masalahnya kan bukan sekedar gaji ya, tapi masalahnya adalah bagaimana kita juga, ya gajinya tidak boleh rendah juga ya pasti. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita membuat ekosistemnya, ya kan, platform yang membuat dia bisa bekerja di bidang itu. Nah, platform ini yang mahal sebenarnya, gitu ya, karena dia membutuhkan dukungan, support berbagai infrastruktur. Nah, itu yang sekarang kami sediakan juga. Dan karena semua platform itu kita buka juga untuk industri, secara otomatis sebenarnya industri akan terbantu, ya, kalau mereka juga akan merekrut talenta-talenta tersebut. Karena apa? Karena sebenarnya mereka tidak perlu invest dulu kan, mereka bisa langsung bekerja sama dengan kami memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, dan itu sudah banyak berjalan ya, itu termasuk yang untuk yang digital tadi Mhm. gitu. Oke Pak, jadi target BRIN di akhir tahun 2022 ini apa saja Pak yang akan dicapai Pak targetnya? Ya, jadi kalau untuk tahun 2022 ini, kalau bicara target ya, di luar produk risetnya, itu adalah khususnya kami ingin memastikan bahwa sistem dan skema yang sudah dibangun ya setelah integrasi BRIN ini itu memang berjalan dan bisa diterima ya, mereka sudah terbiasa ya, semua pihak tadi termasuk teman-teman di kampus dan juga di industri gitu, apakah itu mekanisme mobilitas periset atau juga mekanisme berbagai riset kami itu, karena itu adalah ekosistem supporting system utama ya untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi kita. Mhm. Nah, setelah itu baru kita bisa berharap bahwa teman-teman periset ini baik dari manapun tadi ya, baik termasuk dari industri, itu bisa menghasilkan berbagai karya-karya yang inovatif begitu Mhm. ya. Tetapi di sisi lain kalau kita bicara
target yang memang sudah diarahkan oleh Pak Presiden misalnya terkait pangan dan energi, itu kami berharap menghasilkan ya beberapa produk inovatif yang sudah ada mitranya gitu. Jadi terutama yang sudah dan berjalan sejak sebelumnya itu kan misalnya berbagai produk terkait kesehatan ya gitu, dan juga mungkin kalau yang pangan itu beberapa bibit ya utama yang di luar beras dan juga di luar jagung tadi.